Nabi yang satu-satunya yang diisra mi'rajkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alena bin Nabita adalah nabi dan rasul yang diisra mi'rajkan oleh Allah secara sempurna. Magi nak diisra mi'rajkan Nabita, nasabairu Nabita sangat-sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Igangkan ni Nabi tak di Isra Mi'rajkan. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini sesungguhnya harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa betul-betul terjadi uqalima lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi-sisi nawadi bata-batangi. Jangan pernah kita ragu akan kejadian peristiwa ini pada diri Rasulullah SAW. Nah, sebab magi secara langsung di dalam Al-Quran itu disebutkan maka difung Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Inilah ayat yang secara jelas panasir itu ya sengai peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad SAW. Olehnya itu 100% mesti yakini kejadian ye agak. Nah, sebab upan-upan ipak beli bapak ibu berarti kita itu mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Ya kok aku orangi pak beli sini tu malah bikin hadir, berarti kita mengingkari Al-Quran, berarti kita keluar daripada agama Islam. Olehnya itu sini tu malah bikin hadir, ini perlu kita jaga secara bersama, terutama aku orangi. Apalagi baru-baru ini ada orang yang mau menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Jago tu ngesay itu. Mana kami lo nafus telur atau ayat. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini sesungguhnya sangat berbahaya. Sini ngatu malak bikin hadir. Jadi inilah peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sini tu malak bikin hadir untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu mengawali dengan kata subhana. Jadi inilah mungkin beberapa hal-hal penting yang ingin saya sampaikan pada ayat ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah mengawali ayat ini dengan kata subhana? Sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya ada peristiwa yang sangat luar biasa. Tania peristiwa biasa-biasa Bapak Ibu, tapi peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau hanya nalar manusia, pikiran memiliki, sesungguhnya tidak bisa kita terima peristiwa ini. Nah, sebab memang luar biasa. Makanya Allah mengawali kata subhana. Dan seterusnya juga mencaji agur sesita mana maka ketika ada sesuatu yang kita hadapi yang luar biasa, persoalan yang sangat sulit kita hadapi, malupu masalah, maka sesungguhnya perbanyaklah tasbih, pamigi tasbih terus di sini tepung ta'ala. Sama yang terjadi oqalima lebinar itu pangulutan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu tempona yang kobalewe di ikan nun yang berada di laut yang dalam itu patapul sona patapul ni mundur kolalna wetana balewe. Secara pemikiran manusia pasti mati. Jangankan 40 hari Bapak Ibu, si weni na bawang pasti makadamana ni to penrangi. Mati nih aja nasa mati nih. Tapi ternyata kemudian Bapak Ibu patapul sona patapul ni, Masya Allah, sehat-sehat ukolalna wetana balewe. Dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, pangulutan Nabi Yunus alaihissalam tidak hanya diam berada di dalam perut ikan itu. Dia namun rubawa senang. Dia namun rubawa leu. Ia Nabi Yunus selama dalam perut ikan itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ternyata dia napa aja mata tasbih. Selalu dibaca la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang selalu dibaca siang dan malam, sehingga alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Yunus dia nak tasbih, seandainya Nabi Yunus dia nak zikri selama muralana watana balewe, maka dia akan terkubur sampai hari kiamat, kata Allah. Makanya itu dalam Al-Qur'an katakan, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Seandainya Nabi Yunus dia nak kena tasbih, dia nak kena baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lalabisa fi batnihi munri lalanna watana balewe, sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Letuk amak lina munralana watana balewe sandi dina tasbih. Olehnya itu Bapak Ibu saya muliakan, ketika ada persoalan besar yang kita hadapi, engkau jama-jama mawar matana marejing, perbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bangsana ye yang sampai hari ini belum kita terlalu bebas, yang dari itu poliasi corona. Sebenarnya corona itu kita harus hadapi dengan tasbih, Pak Ibu. Saya selalu sampaikan, maka dari naga aku vaksin mulu ye sengi corona. Tidakkah hilang Bapak Ibu saya muliakan? Harus dibantu dengan vaksin tasbih. Mesti itu mata tasbih ye. Mungkin di Arab Saudi sekarang ini mereka tasbih atau we, mereka sikrina, sehingga kemudian di sana itu orang sudah bebas. Dia gaga ye, bebas, betul-betul bebas orang. Nah, kita juga rindukan suasana seperti itu hadir di Indonesia, terutama juga di Kabupaten Pinrang ini, insya Allah. Hanya tu limi mana corona, mana kati mi mana je, cecet deh mi mana sih? Boleh komelu ramalawi mi mana? Harus itu. Jadi saya biasa katakan bahwa makanjak kapa si sonti kabe season ye, corona ye, apa aja mi mana? Sedih atau malam pikir hadir itu. Jadi pemegeta sebeta sidina tu malam bikin hadir. Jadi ini ke persoalan ke jama-jama mawar, termasuk santri-santriwati kita ini, ya kumarejing ya ruak kepala kenge, perbanyak tasbih. Pemegeta sebeta, pakuli-kuli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemegeta sikrita. Dan sabayi ko pong Allah Ta'ala na melo patamir itu aku rangil nanti tak insya tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga banyak orang Bapak Ibu tak cinampak minapal ini aku rangi. Tapi engkau ya ruwe mata tungan ni mundur. Pagagan apa lah. Jadi sini teman lebih sangat luar biasa pondok pesantren kita ini, yang sebentar kita akan saksikan secara bersama di wisuda. Ada yang 30 juz luar biasa dengan tadi kurang lebih 40 orang ya Ustaz. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kopak kepala kurangi wijata 10 keluarga anak najami taman surga. Tapi pak kepala korang bagaimana sesungguhnya? Ya. Apa angkat tu pak kepala korang fura min apalah? Yang dimaksud di situ adalah yang menjamin keluarganya itu adalah yang menghafal Al-Quran secara utuh, itpang istilahnya, mungkin. Jadi narima konora anak-anaki nanti yang sudah diwisuda, jangan berhenti sampai di situ kita menghafal Al-Quran. Kenapa sesungguhnya penghafal Al-Quran itu mulia? Karena selalu membaca Al-Quran. Ya nangka pakapal Al-Quran makutu mengaji dia nama lebih itu. Nah sebab hadirat, satu huruf kita baca dalam Al-Quran itu kan kita diberi pahala 10 Bapak Ibu. Man qara harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf saja, tapi al alifu al harfun, satu huruf itu, alif itu adalah satu huruf, walamu harfun, dan lam itu juga satu huruf, wa mimun harfun, dan huruf mim itu juga satu huruf. Berarti kalau kita mengatakan alif lam mim itu sesungguhnya telu huruf puri baca. Pada saat kita membaca itu lolong ki apa 30 Bapak Ibu.
Nah ya kumangan maka pada tahu bukan hanya satu kali kita baca itu makuli-kuli ro. Jadi salah satu tips itu, tips yang paling hebat itu digunakan untuk menghafal Al-Quran adalah metode keseringan makuli-kulingi. Pina makuli-kulingi pina maklumat insyaallah ya apal ya Al-Quran iya. Selalu kita membaca Al-Quran. Makanya mulialah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan sebab tina pakuli-kuling ya rona baca Al-Quran iya. Ada ulama kita di Kufah namanya Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Hamzah bin Habib Az-Zayyat itu selama engkau ke daerah Kufah, selama ada di Kufah tidak pernah terjadi satu musibah pun. Selama ia engkau regruta Hamzah bin Habib Az-Zayyat itu mondok ke daerah Kufah tidak pernah terjadi musibah satu kali pun. Magi nasabah ia Hamzah bin Habib Az-Zayyat guru Tairo hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Ketika di pagi hari koloki bolana maka deki boleh kiga bolana guru Hamzah sepole kak agana pokok nasa mengaji. Di tengah hari kita ke sana agana pokok guru ta nasa baca Quran. Sore juga demikian agana pokok guru ta mengaji. Malam hari juga kita ke rumahnya selalu dikatakan oleh orang yang dari sana itu mengaji baca Quran. Jadi hampir 100% Bapak Ibu waktunya itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan pada ini elek tolo bolana anggota agana pogo na sama HP. Tangase tolo agana pogo na sama catur. Arawin tolo na sana po na sama safidah. Tapi Hamzah bin Habib Az-Zayyat hadir yang saya muliakan hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk membaca Al-Quran sehingga selama berada di Kufah tidak pernah satu kali pun musibah terjadi pada saat itu. Olehnya itu kita berharap juga mudah-mudahan di kota Pendak ini, di Kabupaten Pendak ini nasabari barakatna anak-anak kimak baca Quran maka hafal Quran kemudian kita dijauhkan dari berbagai persoalan-persoalan hidup yang sesungguhnya kita tidak harapkan terjadi di antara kita semua. Kemudian nasabari barakatna baca Quran ya Hamzah bin Habib Az-Zayyat guru Tayyib itu dalam riwayatnya pernah pure sifat curita fung Allah Ta'ala. Ini catatan tania Nabi tabawa pura ni sifat curi-curita pure sifat curi-curita Hamzah bin Habib Az-Zayyat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu di dalam mimpinya, jadi pure sifat curi-curi tafung Allah Ta'ala Hamzah bin Habib Az-Zayyat dalam tidurnya. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Hamzah bin Habib Az-Zayyat? Ya Hamzah, wahai Hamzah, la u'azibanna bin nari yaumal qiyamati lisanan talal Qur'an. Saya tidak akan mengazab lidahnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Jamin apa Ibu? Jaminnya yeruna reko angka kita baca Al-Quran ini asapung Allah Ta'ala saya tidak akan mengazab lidahnya orang-orang seperti itu dengan api neraka di akhirat nanti. Berarti kung kanakta ini tona fima tematawai mengaji tona. Jadi aja anak kami maraji mengaji ini tematawai makutu mengaji dia. Ya, harus kita juga mengimbangi itu. Ya kau mengaji anak-anak tak, maka lidahnya itu sudah selamat dari api neraka. Ya kau lilatanlah hadir yang saya muliakan jauh dari api neraka berarti kita sudah tidak masuk neraka lagi itu. Olehnya itu Bapak Ibu berbanggalah pada anak-anak kita itu nasabangkan itu mengaji membaca Quran. Ya. Dia nagis selilata piranaka dari Sri Muhyiddin itu Allah Ta'ala. Selanjutnya juga Allah mengatakan kepada Hamzah, ya Hamzah, wahai Hamzah, wala qalba wa'ahu. Saya juga tidak akan mengazab hatinya orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Olehnya itu kepada anak-anak calon wisudawan bahwa jangan hanya sebatas hafalan saja, tapi setelah itu kita harus tingkatkan lagi, kita lanjutkan pengkajian-pengkajiannya. Mungkin nanti kita pelajari bagaimana menterjemah, bagaimana menafsirkan, dan yang seterusnya juga bagaimana mengamalkan. Kemudian seterusnya apa kata Allah kepada Hamzah bin Habib Az-Zayyat? Wala ainan nazarathu. Detu fagese apirana kamatanna tau ongke si mata tangau ki na kurangi.
Jadi amu tu tangak-tangak mia korangi au ukit nak korangi itu sudah mendapat jaminan dari Allah. Malah sini tu malap bikin hadis sebenarnya ya kung kata mengaji set di makapala set diminta korang. Sebenarnya kalau dalam waktu bersamaan itu matande tu apalanan dari kumita ki korang iban di apalai. Magi bapak ibu nasabah ia kumita ki korang dua apalai lolongan. Yang pertama apalan nasabah ibaca korange, yang kedua karena kita melihat teks Al-Qur'an. Itu juga ada pahalanya. Ya ko ya apalah mi esedi mi apalah mak baca mi dega apalah matang aku kina korange. Tapi kelebihan apa kepala korange amu mati lampu mengaji to. Ya pokoknya di kurang apalah Pak Duan rupa tu engkau apalah korang kata kurang apalah. Ya kau kurang apalah. Ina pet di lampu pada salama. Innalillahi. Kemudian itu pakai kepala korang muma motor Pak Ibu. Muma motor mengaji to. Amu mah bulu tangkis. Mengaji to ya tuh. Jadi seluruh aktivitasnya itu bisa diiringi dengan bacaan Quran. Sebab napa lah Quran ni? Itu sih di dena stop nih iro kurang apa lah? Itu kelebihannya Bapak Ibu. Jadi iro nak kumatanga kikoki nak kurang luar biasa tu apalana. Yang terakhir kata Allah kepada Hamzah bin Habib Az-Zayyat, wala uzunan sami'atuhu. Saya tidak akan mengazab telinganya orang-orang yang selalu menggunakan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi aku takut defai sebaca Qurannya, depanai sebaca Qurannya. Kemudian kita mau juga mendapatkan pahala dari Al-Quran itu. Ia nak engkau mengaji, ia nak engkau membaca Quran, dengarkan dengan sebaik-baiknya lolong ki apalah. Jaminan nariki pun Allah Ta'ala deu pagi saya dah culina tahu kiri itu si mata mati dulu mingkalingi baca Quran. Makanya kung kata mengaji tenaki. Tapi biasa kita angka kajajia Masya Allah. Mengaji pangaji. Woi mengaji itu alina. Macuri teh siapa aja. Biasa tak kung kabut tinggalkan dan seterusnya. Woi mengaji ni kasih pangaji. Woi macuri tahu si alina. Harusnya kita dengarkan supaya lolong ki apalang. Jadi ya ko angkat mengaji meluki lolong apalang mega lo ni kalau tu dah sedepen ya. Mengaji na nata. Kongka tomaton na santri rewe kebetulan rewe anak na lo di bolata. Meluki lolong apalang sambil baring-baring di rumah leleuki suruh mengaji nata insyaallah lolong ni apalang ya tu ya. Kang ngaji ngana surah Yasin baca ngaka. Naswe lekong puno. Sebenarnya di resumlakan surah Yasin itu bukan surah yang membunuh manusia sesungguhnya. Dena una tu tahu itu surah Yasin. Magam paling ni baca atau komiloi mati supaya malu-malu mu amatianna. Apakah tu tahu masuk sama hati Bapak Ibu. Jadi kau baca surah Yasin insyaallah itu bisa malu-malu roh. Malu-malu amatianna insyaallah. Seterusnya dalam ayat ini penting kita lihat juga adalah asra bi abdihi. Asra bi abdihi itu yang memperjalankan hambanya. Yarfung Allah Ta'ala bi abdihi narampilan ya ya. Magi di nak kedefung Allah Ta'ala asra bi rasulihi. Asra bi nabiyihi. Tapi justru yang disebut adalah asra bi abdihi. Ternyata makanan di gurutta keterangan ya sengi hamba itu adalah posisi tertinggi seorang manusia di hadapan Allah ketika Allah itu mengakui kita sebagai hambanya. Ya kau engkau tahu yang ngakui ini rifung Allah Ta'ala mancaji anta diuluna fuangi maka sesungguhnya kita sudah berada pada level tertinggi derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dikatakan asra bi abdihi. Pala lengingi tu atana dina kena asra bi rasulihi pala lengingi suruna asra bi nabihi pala lengingi itu nabi tidak dikatakan seperti itu. Nasabah ternyata ya roya sangi posisi ata yolona fuangi adalah posisi tertinggi termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayamina riko ataki selain daripada kufung Allah Ta'ala tentu matuna na puataki lino matuna tu na puata ki waramparang matuna ki
nafwataki jabatan matunaki. Tapi ketika kita hamba kepada Allah, maka sesungguhnya kita itu menjadi mulia Bapak Ibu, terhormat Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam ayat ini ada dua nama masjid yang disebutkan oleh Allah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa nama masjid yang disebut? Kenapa bukan Mekah? Magi nak kena pun Allah Taala asra lailam minal mimakkata ila Palestina. Magina masjid na rampe pun Allah Taala. Ini menandakan bahwa betapa besar peranan masjid itu dalam kehidupan kita ini, baik di dunia demikian juga sampai di akhirat kelak nanti. Olehnya itu tanah suci Mekah maginan caji tanah malebih. Kenapa wilayah itu dikatakan mulia? Nasabari engkangen nama masjid. Ada masjid haram dan ada Ka'bah di situ, sehingga menjadi mulia Bapak Ibu. Palestina juga kenapa mulia? Nasabangka masjidina Al-Aqsa. Sehingga ketika ada suatu daerah Bapak Ibu engkau cek di onrong-onrong, kemudian terbangun masjid di atasnya itu, maka sesungguhnya daerah itu menjadi mulia. Nasabari engkangen masjid, termasuk daerah ini, termasuk daerah Tayyib mancaji malebih onrongin nasabari engkangen masjid yang tadi wakifnya luar biasa ya. Insyaallah Mario bidadari Mario itu malaikat emite itu. Kemudian seterusnya pertanyaannya adalah kenapa ada masjid di sini? Magina tania kurmairo saliwa masjid. Kemudian kenapa bukan di sini? Ternyata posisi masjid di dunia itu selain daripada Masjid Haram dengan Masjid Aqsa itu atau Masjid Nabawi itu adalah ada rahasia Allah sesungguhnya. Magina ukuri bangun. Kenapa bukan di sini? Atau di sebelah jalan sana. Jadi begini, sekitar tahun 90-an pernah diadakan muktamar ulama sedunia. Di situ hadirlah beberapa ulama besar dunia untuk membahas persoalan-persoalan kontemporer yang muncul. Ikungka masalah koro makutana ni tahu dijawablah oleh ulama-ulama besar. Itu muktamar. Ada yang mengatakan di Mesir itu dilakukan. Tempona hari pertama setelah dibuka peluang untuk bertanya, pada saat itu bertanyalah seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tentu kita tahu beliau ini karena ada tafsirnya itu namanya tafsir Asy-Sya'rawi, Hawatir Haulal Quran. Bertanyalah beliau, apa yang ditanyakan? Maka dia Syekh Mutawalli Sya'rawi, aina zihabu ma'i janazati Rasulillah. Kegilau bekas wecemena Nabi Muhammad tempona mati. Itu yang ditanyakan. Seluruh peserta pada saat itu tidak ada yang mampu menjawab. Sebab dia bisa jawabannya, termasuk pimpinan sidang pada saat itu dia bisa. Kegilau yang bekas wecemena Nabi Muhammad tempona mati. Jadi maka di pimpinan sidangnya, ya Syekh, ya Imam, pertanyaan anda itu besok baru dijawab. Baca pi, dia mesti jawabannya yesod. Terpas itu anda ya muktamar. Hari kedua baru dibuka. Ya petempon itu ya hari pertama Pak Ibu sidina peserta istirahat mana nih, termasuk pimpinan sidang rewa di bolana, langsung masuk di perpustakaannya membaca kitab, 50 kita nak baca, dia jawabannya. Bahkan sampai ya pimpinan sidangnya okosisa ni tengana kita imatindro. Nah sebab matengani baca cakarudi matindro sisa mani ke sitindro kita ya bakutu ya sing Fandrita sitindro kita ya puede sitindro ki HP ta. Ya panapa aja mah HP tak denda fi. Itu Fandrita ya panapa aja mah baca kita ya kota ya tak denda ni ro kita boleh liman nama tinro si tinrungi kita ya puede si tinrungi tito ya wajah mati tito. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matengangi matinro sirun tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tinrunya. Itu pimpinan sidang. Woi mari ulada. Langsung bertanya. Tapi pada saat itu ya Nabi tak engkasih di orane newa si bawah itu lampu-lampu namanya kindil. Kindil itu lampu-lampu ya orang Arab bilang kindil itu biasa ki
Romeriolo elo sapa pau biasa tuh ke lampu-lampu pas sapa pau ya yang kata biasa bicu-bicu itu ya itu kindil namanya TV yaro lampu-lampu yaro newe si bana bitta makutani pimpinan sedangnya ya Rasulullah kegilau di mana itu bekas air jenazah tak pada saat kita meninggal tegilau ke siaro maka Nabi tak iya kumakutanang iya nena semutane anggotaku. Bukan berarti Nabi tidak tahu jawabannya, tapi anak guru nami sahabatnya pudang. Nah iya nena semutane ku yang itu pakutanamu. Pak biasa meto tu ya ku si jokai ponggawai si anak guru ya ku deto panama reje anak guru mi Julius Sorong. Ya burukan. Kalau mana poco pimatu ya ro anak guru apa maju ponggawai itu. Iya nena semutane ya ku yang itu pakutanata. Langsung bertanya. Tegilo bekas wacemena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari yaitu nasepakutanata dijawab oleh sahabat Nabi pada saat itu yaitu nasepakutanata wacemena Nabi tempo mate nisub min langi menguap ke atas kemudian ditumpahkan kembali ke muka bumi ini bersama dengan tetesan-tetesan air hujan. Sininna yaro bekas wecemena bita teti ko lebok nalino sininna tanah engkena naunrit teti yaro wecemena Nabi Muhammad mesti engka masjid terbangun di atasnya itu mesti engka masjid asal natumatu terbangun berarti termasuk di sini ama raja-raja ka apa teti bosina ko eta apa ama raja-raja masjid ya ku musallam itu lihat non kabir percikan-percikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sidinna tanai purena tapi ya wacemena Nabi Muhammad mesti terbangun mesti di atasnya. Jadi ya pimpinan sidangi mariulak dan nih bukan jawab aku baca iya. Jawab nih baca pakutanana Syekh Mutawalli Syarawi. Sesena bajana dibuka di tamar hari kedua. Siladan nih ya pimpinan sidangi matajang pakutanana Syekh Mutawalli Syarawi dia nak kutana mundur sana ya Syekh Mutawalli dia nak matnya tete sampai melo ni tutup pertemuannya dek panakutana Syekh Mutawalli si sayar pimpinan sidangi makutana ya Syekh ya imam melo ni galolong mesengi papibalina pakutanata maka dah Syekh Mutawalli hal wajatta karena semululong jawaban kana nasa kaifa arifta bagaimana anda bisa mendapatkan jawabannya maka dari weni yarwani nanasang manipika seruntuk ke Nabi Muhammad tapamete Syekh Mutawalli Syarawi tapi yang memberi jawaban pada malam itu bukan Rasulullah masih lagi ya pimpinan sedangi mangina wad dinisayye emu Syekh Mutawalli maka datanya Nabi tamak beri jawaban imir sahabat nah jadi maka dah Syekh Mutawalli Syarawi selesai apakah anda kenal siapa sahabat Nabi pada malam itu asa dewisa ninggi ya rotiwi itu lampu-lampu maka dia pimpinan sidangnya saya tidak tahu maka dia Syekh Mutawalli Syarawi temannya Rasul itu yang membawa lampu adalah saya iya nasa jadi ya Bapak Ibu ya sang itu topan rita biasa bersama dengan Nabi biasa bermimpi dengan Rasulullah sehingga dia nawat dicapak-capak ya sing itu fanrita. Sekarang ini ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencoba menjauhkan umat daripada ulama. Mereka mencoba merendahkan ulama. Nah pakatuna itu fanrita. Sehingga kita juga rapuh dia nato yaki kul sing itu fanrita. Aga nasir Syafi'i, aga nasir Maliki masyaallah hadirin hadirat. Kemudian dibanding-bandingkan. Tiga tapi sempajannya Mas Syafi'i atau sempajannya Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang bertanya seperti itu bagaimana jawaban kita? Saya pastikan pasti jawaban kita adalah saya pilih sholatnya Nabi Muhammad. Pasti begitu jawaban kita. Tiga tapi sempajannya Mas Syafi'i atau sempajannya Nabi Muhammad, pasti jawaban kita adalah pasti sempajannya Nabi Muhammad. Kenapa anda pilih sholatnya Nabi Muhammad? Saya yakin seyaki-yakinnya bahwa ya sempajan Nabi Muhammad sempajan tunga cocok. Berarti kalau anda yakin seperti itu sempajan Imam Syafi'i diragukan. Nah soalang ini pikiran tak komakulah. Padahal Bapak Ibu tidak mungkin
tidak mungkin Imam Syafi'i itu lari dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya juga kita diajak untuk tidak percaya dengan ulama. Katakanlah Imam Syafi'i juga. Biasa kita puda maka deh. Agana na semelu macin Imam Syafi'i. Nadena pa ke hadisna Sahih Bukhari Muslim. Kenapa anda mau ikuti Imam Syafi'i? Dena pa ke hadisna Sahih Bukhari Muslim. Sementara yang kita yakini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah kitab hadis yang paling sahih yang kita yakini. Dia nak pakai. Agaknya melu mengkalingero Syafi'i. Padahal dia tidak tahu sejarah sesungguhnya. Maka dakega Mariolo Imam Syafi'i si bawa Bukhari dan Muslim. Tega Mariolo Bapak Ibu. Mariolo Imam Syafi'i mabela yolo Imam Syafi'i na pangkaye Bukhari si bawa Muslimnya. Jadi tidak mungkin hadir sempung gawa guru besar itu yang justru kemudian menggunakan hadisnya murid-muridnya, tidak mungkin. Inilah juga pentingnya memahami sejarah Bapak Ibu. Ya kodena riset sejarah napa bila-bila itu mungkin tahu. Olehnya itu inilah pondok pesantren kita ini, kita berharap seperti itu, semakin jangan sampai hanya di hafalan, tapi kita harus terus menggali, terus mempelajari, mengkaji terus Al-Quran ini. Sebab dia itu gagah pak gangkan ya senge ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran harus kita terus. Jadi sini untuk malam bikin hadir. Jadi itulah ulama ya. Jadi ajak lalu kinang kamabila pulis yang itu parita. Ya kuidi kumai pinrange ada guru ta rumai ya sampai hari ini pasti mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ulama-ulama, tidak mungkin wali-wali Allah itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Itu guru memang ni ko nabi ta iko wali memang ye. Hei, maka mu pak guru maku tu masyarakat saleh itu tidak mungkin Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali sendiri juga tidak pernah menulis satu hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kecuali beliau sudah melaporkan kepada Rasulullah. Cocok moga ye suruna pengatala, hadis semoga ye suruna pengatala. Hadis okey nih. Jadi Imam Ghazali itu salah satu gurunya adalah Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia. Jadi adalah orang mengungkapkan ulama kita bahwa betapa miskin ilmu seseorang kalau hanya masih belajar kepada orang yang masih hidup. Kode pagaga atau mati guruna mariak-riak malam-malam mamu patu pak disangan. Ya kungkan atau mati guruta itu luar biasa. Termasuk Imam Ghazali itu selalu berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya naru bahaya makukuna sabak taudenang kana siruntu Nabi Muhammad, taudenang kana guru ku Nabi Muhammad, capak-capak itu fandita yang selalu berkomunikasi dengan Rasulullah. Itu ironis yang seperti itu. Napa bida ani to pandita, napa bida ani miraja, napa bida ani mauli barasanji dan seterusnya. Semua haram. Padahal mereka tidak tahu sesungguhnya. Tidak mungkin ulama-ulama kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bagian terakhir ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa buana ya Isra Mi'raj ya itu sempajang. Sempajang. Ini sempajangi wasilitna Isra Mi'raj natiwira kinabita untuk ifake salam alino letu akhirat. Ukuran keselamatan seorang hamba itu pada solatnya. Nah sebab magi hal yang pertama kali diperiksa nanti itu adalah solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-solat. Hal yang pertama nanti dihisab, diperiksa di akhirat kelak nanti dari seluruh amal ibadah seorang hamba adalah solatnya. Insaluhat saluhasairu amalihi ya kumakan jadi sempajan makan jak mana ni sidina ibadah nalingi wa in fasada ya kumasulang sempajanna fasada sairu amalihi maka sesungguhnya seluruh amal-amal ibadahnya itu menjadi tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempajannya di sisi-sisi nau ditetangi dia pada ibadah yang lain puasa korang malangi boleh kita tidak puasa ya ku memang dia nak mampu ya rupisita oh zorok ni dia mergaga dia mau puasa ma fidyah mani bawa haji juga demikian kalau dia mampu tahu dia gagal orang peranda dia kesempatan haji tidak berdosa Bapak Ibu kalau orang tidak haji kemudian meninggal dunia
seke dek na mergaga itu mas seke ya ko dimetuna gena ir waram perata si pas seker. Tapi sholat Bapak Ibu tidak ada istilah tidak dilaksanakan dia. Mesti laksanakan sempadan. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, harus kita sholat. Ayo nari ko tam ni ko pondok pesantren hujib jata manusan itu mas sempadan insyaallah. Apa ya ko dina sempadan digasak-gasak mu tu cek. Apa ya kung kana pondok dia dah sempadan madar itu ya anu cek dek. Celak-celaki bitina. Supaya terbiasa. Itu dilatih telu tahun dilatih anak tak masalah masa dia nuri mas sempadan ko rewo ni matu ko kampung. Apalagi ko lanjut ko alia. Ya topi bebas pembayaran tadi itu. Ilatih tahun hadirat pasti bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu Bapak Ibu luar biasa semangat kita semua untuk patami ujab-jata masih sekolah ma pesantren oko pesantren tayyib. Catatan terakhir sebagai penutup kepada seluruh orang tua santri, ini pengalaman saya juga di pondok pesantren Dede Asal Ma'al-Quang. Saya analisa mulai tahun pertama karena saya di situ, kami di sana sejak tahun pertama saya adalah pembina. Sejak pertama itu dibangun itu pesantren, saya sudah ada di situ. Dari tahun 2008 sampai sekarang ini saya analisa itu, saya teliti sininna tomatoanna santri yang betul-betul menyerahkan sepenuhnya anaknya ke pondok pesantren dan tidak banyak unek-uneknya. Dia namanya protes, dia namanya Pak Mega tu makar toma protes. Lo makan ademu ya guru iro. Nah demo pembina. Saya perhatikan Bapak Ibu sejak berdiri itu awalnya itu pondok pesantren sampai hari ini. Ternyata rata-rata ya rotomatuan anak-anak betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada pembina dan pimpinan pondok pesantren dan penuh keikhlasan, rata-rata berhasil. Rata-rata berhasil. Tapi ya kuyaroti ma protes cede-cede malah proses. Cede-cede nak kedai si pembina. Kebiasa tu ya kedai di pembina ya. Jadi sabar di pembina kong ka tomato santri. Memang seperti itu tantangannya. Tapi saya lihat susah berhasil. Dia gak berhasil. Lari curug mana? Dia gak. Jadi tabe ibu, temataki urane makun rai, khususnya yang ke santri tak anak tak ke masikola, magur, ma pesantren, ajak lalu nengkah. Mumpuk kalau nanti tak menyalahkan pembina dan pengurus pondok pesantren ya. Lari curu tu anak tanono kurubin ragi tak bisa berhasil. Makanya guru tak biasa copok bolana lagi guru tak yelek kelek tu madosa nah kiru ina seru copok bolana guru tak dia nawadi ya begitu kita sebagai seorang santri dan wali santri juga harus menghormati ulama-ulama kita, guru-guru kita semua supaya mak barak ya resengi Pak Diseng Bapak Ibu. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan engkau cedek ilmu dan pengalaman kepada kita semua yang seterusnya juga kita bisa terapkan di hari-hari yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas undangannya panitia, teman-teman saya, Ustaz, pembina yang menghadirkan kami di tempat kali ini, di tempat ini, dan kita semua berharap kegiatan kita ini betul-betul ya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.